Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang verb, adjectives, dan adverb. Ini kata-kata yang utama ya di dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah kata kerja atau verb. Kata kerja itu maksudnya adalah sebuah action atau tindakan yang dilakukan oleh subjek atau orang. Jadi kayak misalnya Miss sekarang sedang menjelaskan. Nah, kata kerjanya itu menjelaskan. Yang sedang Miss lakukan itu apa? Menjelaskan. Atau Miss sedang mencuci piring. Kata kerjanya apa? Mencuci. Jadi apa yang dilakukan oleh tubuh kita itu kata kerja. Yang ada actionnya, ada tindakannya itu kata kerja. Apapun itu. Kalau misalnya kalian sedang mencuci, berarti kata kerjanya mencuci. Atau menulis, atau bersepeda. Itu kan kalian bersepeda, kalian kayuh dengan kaki kalian. Itu sebuah kata kerja. Nah, kata kerja itu ada beberapa jenis. Ini yang regular verb sama irregular verb yang pertama. Yang regular verb itu ketika kata kerja keduanya, jadi di bahasa Inggris itu ada kata kerja pertama, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, perbedaannya kalau di regular verb, kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya itu hanya ditambahkan suffix. Suffix itu artinya akhiran. Hanya ditambahkan akhiran ed atau d, tergantung ya katanya apa. Contohnya di sini decide. Kata kerja pertamanya decide tanpa ditambahkan d. Tapi di kata kerja kedua dan kata kerja ketiganya ditambahkan d. Jadi decide, decided, decided. Itu yang beraturan. Maksudnya dia perubahannya hanya ditambahkan d atau ed di belakangnya. Irregular verb, kalau irregular verb itu adalah kebalikan dari regular verb. Jadi dia kata kerja kedua dan ketiganya dia lebih bervariasi. Jadi tergantung katanya apa. Kalau contohnya di sini kata kerja pertamanya go, kata kerja keduanya when, kata kerja ketiganya jadi gone. Dia tidak beraturan kan, tidak ditambahkan ed atau d saja, tetapi memang mengalami perubahan kata. Contoh juga eat, ate, eaten. Nah, itu juga contoh irregular verb yang tidak beraturan. Yang selanjutnya adalah action verb sama stative verb. Action verb itu adalah kata kerja yang menerangkan bahwa subjek dalam sebuah kalimat sedang melakukan aksi. Jadi sedang dilakukan, subjeknya itu sedang melakukan sesuatu. Contohnya, she write a letter. Dia menulis sebuah surat. Jadi memang ada yang dilakukan oleh si subjeknya, si she ini sedang menulis. Kalau stative verb itu kata kerjanya tidak berubah. Jadi atau situasinya itu dia tidak berubah. Oke, kita langsung ke contohnya supaya lebih mudah. You sound angry. Di sini kata kerjanya sound. Kamu terdengar marah, dia bilang kayak gitu. Tapi terdengar di sini kita bayangkan ya, kita ngomong kamu terdengar marah. Apakah si subjek melakukan aksi? Tidak, tapi dia itu memang kata kerja di soundnya ini, terdengarnya, tetapi membuat situasinya itu cenderung tidak berubah. Jadi hanya terdengar saja. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan write, kalau write itu kan menulis, ada perubahan, ada yang dilakukan. Kalau misalnya hanya terdengar, kamu terdengar marah, itu kan tidak ada perubahan yang spesifik gitu. Cuma intinya kamu terdengar marah, nggak ada yang kata kerja yang menerangkan bahwa si subjek ini melakukan hal tersebut dan membuat perubahan, itu tidak. Jadi itu maksudnya dari stative verb. Kemudian lanjut linking verb. Linking verb itu dari inti utamanya yaitu link ya. Link itu kita melink, misalnya berarti menghubungkan. Jadi linking verb itu kata kerja yang menghubungkan. Contohnya ini ada beberapa contoh seperti think, was, am, look, dan smell. Di sini dia menghubungkan, contohnya adalah smells. The food smells good. Makanan tuh aromanya harum gitu ya. Jadi dia menghubungkan dari si subjeknya yaitu si the food. Dia menerangkan bahwa foodnya seperti apa. Foodnya itu aromanya harum. Jadi menghubungkan si kata smells, menghubungkan antara makanan dan hasil dari makanan itu berbau seperti apa.
Kalau misalnya kita cuma bilang the food good, nah itu maknanya nanti berbeda. Sedangkan di sini dia memiliki kata hubung yaitu smells. The food smells good. Makanan itu aromanya enak. Jadi fokusnya itu memang nyambung gitu, menerangkan dari aroma si makanan. Kalau phrasal verb itu berarti kata kerjanya tidak hanya satu, tapi bisa bentuk frasa. Frasa itu berarti lebih dari satu ya, bisa dua. Contoh di sini, misalnya we ran out of money. Nah di sini we-nya kan sebagai subjek. Ran ini kata kerja, out ini kata kerja juga bisa. Nah of money-nya ini kan bisa dibilang objeknya ya, atau komplementnya, pelengkapnya. Jadi di sini we ran out of money. Jadi kata kerjanya itu nggak cuma satu, tapi digabungkan menjadi satu antara ran sama out. Jadi we ran out. Jadi ran out itu adalah phrasal verb atau kata kerja yang lebih dari satu. Arti dari ran out ini kita tidak bisa artikan satu-satu, dia menjadi satu kesatuan. Nah, jadi satu kesatuan yang berarti kehabisan. Kalau ran itu kan kalian bisa artikan berlari ya. Out itu sebenarnya kalau kita artikan satu-satu bisa keluar artinya. Tapi dia tidak bisa kita artikan kita lari keluar uang. Tidak seperti itu. Dia dijadikan satu dan memiliki perubahan makna. Jadi ran out itu memiliki arti kehabisan, kita kehabisan uang. Selanjutnya, jenis verb yang selanjutnya adalah auxiliary verb, yang mana kata kerja bantu yang muncul sebelum kata kerja utama yang berfungsi untuk menguatkan. Jadi di sini dia fungsinya adalah untuk memperjelas sebuah atau suatu kata kerja. Jadi dia juga kata kerja, tetapi dia membantu atau yaitu tadi menguatkan kata kerja selanjutnya. Di sini contohnya adalah can, artinya bisa. I can do it, saya bisa mengerjakan itu. Bisa aja sebenarnya I do it, saya mengerjakan. Tetapi di sini dia mengalami penekanan. I can do it, saya bisa mengerjakan. Nah, jadi lebih dikuatkan pernyataannya. Kalau kalau phrasal verb sudah ya seperti sebelumnya. Mohon maaf, belum diedit, lupa. Lanjut, adjective. Adjective ini adalah kata sifat. Kata sifat ini bukannya misalnya sifat ya bisa ya, contohnya misalnya malas, pintar, nah seperti itu. Tapi intinya adalah adjective itu yang digunakan ketika kalian mau mendeskripsikan noun, kata benda, atau pronoun, kata ganti. Kata ganti ini bisa dalam berupa orang, tempat, binatang, atau benda dan konsep abstrak lainnya. Langsung ke contoh aja supaya lebih mudah ya. Jadi aturan penggunaan adjective position itu, contohnya dulu ya. Adjective tadi kan seperti kayak malas, cantik, pintar, pokoknya kata sifat yang menerangkan seseorang misalnya gitu. Terus aturan penggunaan yang pertama adalah adjective positions. Jadi ada posisinya nih kalau adjective itu. Dia bisa atributif, dia berada di depan noun, atau dia positif, adjektifnya dia di belakang noun tanpa ada linking verb ya. Linking verb tadi kan sebelumnya yaitu kata penghubung yang menghubungkan satu kali dengan kata lainnya. Nah, kalau predicative dia setelah noun juga tapi dia pakai linking verb. Nah, contohnya di bawah nih. Kalau atributif contohnya beautiful girls. Beautiful itu kata sifat, girls itu kan kata benda. Ya. Kata benda yaitu orang, di sini dalam bentuk orang ya. Person. Beautiful girls. Gadis-gadis yang cantik misalnya seperti itu anak. Terus di sini beautiful-nya berada di depan kata bendanya. Terus kalau positif dia tanpa ada linking verb ya. Dia setelah noun. Nounnya di sini kan someone, seseorang. Kata sifatnya apa? Special, someone special, seseorang yang special. Tidak ada kata hubungnya ya. Kalau kata hubung tuh contohnya yang kayak di bawah. Contohnya they are beautiful. They-nya itu nounnya, kata bendanya artinya mereka. Terus ditambahkan linking verb kata hubungnya yaitu are, dan kata sifatnya beautiful. They are beautiful. Mereka cantik. Nah, itu.
Kalau adjective order, jadi maksudnya adjective order itu dalam satu kalimat itu ada susunannya dari adjektif, jadi tidak bisa sembarang. Jadi ada misalnya kalian mau bilang gadis berambut coklat ikal misalnya gitu, atau coklat bergelombang rambutnya ya. Jadi kan itu sebenarnya coklat itu kata sifat ya, menerangkan rambutnya warna coklat, terus bergelombang juga. Nah ini ada susunannya. Kalau yang pertama itu ada opinion, terus dilanjutkan dengan size. Tergantung ini kalian mau yang mana yang dijelaskan, tapi harus yang paling pertama itu opinion, yang terakhir itu purpose, tujuannya. Tapi nggak harus semua ada ya, jadi salah satu aja. Kalau misalnya kalian pertama mau pakai opinion, terus kalian mau langsung pakai color, atau kalian lanjutkan dengan material, boleh. Jadi nggak harus semua. Contohnya nih seperti ini, jangan sampai terbolak-balik katanya. He had two happy big brown pigeons. Jadi happy duluan, opinion duluan, baru dilanjutkan dengan size big, dan kemudian color. Coba kita kembali sebelumnya, opinion dulu kan, baru size, baru color ada nih di paling bawah. Jadi tidak boleh terbalik-balik. Misalnya kalian bilang kalian pakai purpose terlebih dahulu, baru kalian pakai opinion, baru kalian pakai origin. Tidak boleh. Jadi ini adalah susunannya. Contohnya juga yang kedua nih, I will bring you a beautiful huge flower bouquet. Nah di sini beautifulnya opinion dulu, baru dilanjutkan dengan size-nya. Yang selanjutnya adalah adverb. Adverb itu apa sih? Adverb itu adalah kata yang kita gunakan untuk menjelaskan atau memberikan tambahan informasi mengenai kata kerja, kata sifat, atau bahkan adverb itu sendiri. Jadi dia seperti tambahan informasi tentang sesuatu gitu ya. Misalnya Miss mau menjelaskan Miss bawa mobil dengan laju. Jadi kan mengendarai mobil itu adalah sebuah kata kerja ya. Terus adverbnya apa? Laju, dengan laju. Nah itu menerangkan kayak gimana sih Miss bawa mobil, apakah laju, apakah cepat, apakah laju, apakah lambat. Nah seperti itu. Nah biasanya adverb itu bisa mudah diketahui ketika dia katanya ditambahkan ly atau li ya. Misalnya clear menjadi clearly, quick cepat menjadi quickly. Seperti itu. Tapi ada juga yang tidak bertambah ly di belakangnya. Kita lihat dulu fungsinya adverb. Fungsi adverb yang pertama adalah adverb of time. Nah, biasanya digunakan untuk memberikan info mengenai tambahan waktu. Adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diawali dengan when atau kapan. Jadi kalau ada pertanyaan when atau kapan, nah kalian jawabnya nih bisa pakai adverb of time. Contohnya, I rarely go to the movie theater since the ticket price went up, misalnya gitu. Jadi di sini dia bilang I rarely go, saya jarang pergi. Kan pertanyaannya misalnya kapan kamu pergi ke bioskop, atau apa misalnya seberapa sering gitu ya. Terus dia jawab I rarely. Di sini adverbnya rarely, jarang pergi. Dia menerangkan perginya itu jarang, gak sering. Karena apa? Karena sejak si harga tiket untuk nonton itu naik, dia jadi jarang pergi. Itu contohnya ya. Terus adverb of manner, ini si adverbnya memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Sederhananya ya, kalau adverb ini untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana. Seperti itu. Misalnya kayak tadi kan Miss bilang, bagaimana Miss Kiki mengendarai mobil. Misalnya seperti itu. Terus ada yang jawab, Miss Kiki mengendarai mobil dengan cepat. Itu adverb of manner. Contohnya juga di sini. Contohnya, my sister and I are always late because she drives very slowly. Jadi si
orangnya ini dan saudara perempuannya itu selalu terlambat. Karena apa? Karena si sisternya, si saudara perempuannya ini drives, mengendarai. Kayak apa mengendarainya? Very slowly, sangat lambat. Makanya mereka selalu terlambat. Kemudian adverb of place, Jadi adverb of place ini membantu memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris, bisa juga ya. Contohnya adalah misalnya gimana tempatnya, apakah dia di atas atau di bawah atau di dalam atau di mana gitu. Contoh di sini misalnya put that jar above the cupboard along with the other empty jars. Jadi dia meminta untuk menaruh jarnya itu di atas, above ya. Verbnya di sini menerangkan di mana dia mau diletakkan si jarnya ini, di above the cupboard. Jadi di atas cupboard, seperti itu. Oke, selanjutnya adverb of degree di sini bisa menjawab pertanyaan how much, seberapa banyak, dan bisa juga digunakan untuk mempertanyakan intensitas dari suatu kejadian. Intens nggak? Intens itu maksudnya sering nggak? Maksudnya itu intens itu sering atau misalnya berturut-turut. Maksudnya itu dilakukan terus-menerus, enggak seperti itu. Contohnya di sini, she looks extremely tired after cleaning the whole house. Jadinya tuh menerangkan kayak apa sih si dia perempuan ini sangat extremely ya. Extremely itu kayaknya ekstrim, sangat gitu. Nah, sangat apa? Sangat lelah. Jadi si perempuan she ini terlihat sangat lelah setelah membersihkan seluruh rumah. Itu maksud, jadi seberapa sih intensitasnya, apakah banyak ataukah sedikit atau biasa aja gitu contohnya. Lanjut, adverb of frequency ini kalau degree itu kan mendeskripsikan sebuah intensitas, kalau frekuensi itu menjelaskan seberapa sering kegiatan itu dilakukan seseorang. Jadi kurang lebih ya sebenarnya antara frekuensi sama si degree, tapi ada perbedaan di sini. Contohnya, Dad usually doesn't drink alcohol but occasionally he does. Jadi si ayahnya ini biasanya nggak minum alkohol, tapi occasionally itu maksudnya dalam kejadian atau dalam sebuah acara tertentu saja si ayahnya itu meminum alkohol. Nah, dia bilang seperti itu. Jadi nggak bilang intensitas seberapa anunya ya, seberapa ya, tuh mirip-mirip tadi ya antara intensitas sama frekuensinya. Jadi intensitas tuh lebih ke kayak dilakukan terus-menerus, nggak kayak gitu. Nah, intens nggak kayak sebelumnya nih kan kayak kayak gimana sih, seberapa sih si adverb ini menerangkan apakah sangat atau tidak sangat. Kalau itu intensitasnya, kalau frekuensi ini sering atau enggak. Nah, itu jelas supaya lebih mudah ya dipahami ya. Kalau misalnya adverb of degree itu dia seberapa ininya, apakah ekstrim, biasa aja, atau sedang gitu ya. Kayak misalnya mom told me she miss my brother too. Jadi si mamanya ini kangen sama saudaranya juga. Intensitasnya seberapa? Apakah sangat atau enggak? Nah, kalau frekuensi itu sering atau enggak dilakukan. Itu saja untuk verb, adjective, dan adverb. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan kami.